Kadang-kadang nak berangkat ada yang sakit gitu kan. Kadang dia orang kan membutuhkan speed kadang. Kalau tongkat-tongkat kayu yang gini kan tak sama seperti semen kan Pak? Kan menampung sekaligus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Kita lihat infrastruktur di daerah itu sangat memerlukan perhatian. Kita perlu bandara, kita perlu konektivitas, kita perlu perbaikan jalan. Indonesia adalah negara kepulauan, merupakan anugerah tersendiri sebagai bonus demografi yang dimiliki, baik kekayaan alam dan juga etik kulturisme yang beragam, menambah estetika Indonesia semakin menawan. Pembangunan daerah kepulauan merupakan bagian integritas dari pembangunan nasional. Namun, melihat permasalahan yang menonjol di daerah kepulauan seperti belum adanya regulasi yang mendasari pembangunan daerah kepulauan, keterbatasan infrastruktur, dan perhubungan yang menyatukan kegiatan ekonomi pulau-pulau besar dan kecil, serta keterbatasan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam, perlu dilakukan percepatan pembangunan. Pembangunan daerah kepulauan diharapkan dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Sebagai provinsi atau daerah kepulauan, kita masih berat sekali untuk maju karena politik anggaran kita masih berbasis kontinental dan jumlah manusia. Kita masih berjuang agar rancangan undang-undang daerah kepulauan ini bisa segera dibahas dan diundangkan. Kepri ini kan geografisnya berbeda, pulau-pulaunya banyak, jadi mungkin anggaran untuk Kepri bisa dibantu diprioritaskan. Walaupun saya tahu anggaran Basarnas ini sangat miris, tetapi untuk kepentingan daerah saya mohon diperhatikan. Tim Aksi Dewan kembali menjejakkan kaki di Kepulauan Riau yang memiliki 2.048 pulau sepanjang garis pantai provinsi ini, membentang dari Batam hingga Kepulauan Anambas dan Natuna. Karena geografis kami berbeda Pak Menteri, saya rasa kalau pelatihan, kalau Bapak sampai ke Anambas, saya ikut sampai ke Anambas dengan biaya yang sangat tinggi, ataupun ke Natuna yang dengan biaya pesawat yang tinggi. Bagus itu diganti program aja Pak, supaya bisa merata di daerah saya. Kawasan ini tidaklah mudah untuk mendapatkan pembangunan ekonomi maupun infrastruktur. Bahkan, tidak sedikit penduduk di pulau-pulau yang ada masih dalam kategori miskin. Pencaharian mereka sebagai nelayan, di mana pengetahuan tentang gejala-gejala alam memperlihatkan bahwa keberadaan alam dan lingkungan mempengaruhi pula aktivitas mereka sehari-hari. Kadang-kadang nak pinang tu tanya masyarakat yang susah tu, waktu nak ke Pinang itu kan. Kadang-kadang nak berangkat ada yang sakit gitu kan. Kadang dia orang kan membutuhkan speed kadang. Dari ibu lihat tadi dari pangkal pelabuhan, kalau siang jalannya memang kita terang. Kalau saya datang biasa saya langsung eksekusi apa yang mau dikasih, contohnya dermaga saya suruh Pak. Jadi saya rasa dengan anggaran desa yang hanya 1 miliar untuk daerah-daerah Kepri yang geografis dan demografisnya berbeda, itu sangat riskan. Termasuk jalan, itu jalan kalau misalnya hari hujan ada bapak datang ke sini kan, itu paling depan walet tuh. Itu jalan paling rusak karena licin, tambah lagi budak sekolah lagi. Untuk kegunanya masyarakat, ekonomi dan untuk kenyamanan. Tidaklah menjadi kunci utama keberhasilan kita mengangkat daerah-daerah dari daerah tertinggal itu hanya dengan kerja sebuah kementerian saja. Tapi ini tentu kerja semua, kerja bareng-bareng semuanya. Tapi saya ingin bahwa Kementerian Daerah Tertinggal memberi prioritas khusus bagaimana kita lebih keras dan lebih fokus lagi dalam mengentaskan daerah-daerah kategori daerah tertinggal.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS menyebutkan bahwa hak berdaulat diberikan kepada negara kepulauan. Hal ini menegaskan keterpinggiran Kepulauan Riau secara politis dalam kerangka pemerintahan Provinsi Riau dan terlebih-lebih dalam kerangka Indonesia. Agenda pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat di Kepulauan Riau seakan-akan memperlakukan kawasan ini sebagai kawasan tak bertuan, tanpa penduduk, tanpa sejarah. Aturan yang dibutuhkan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ditambah lagi dengan Undang-Undang Bidang Penataan Ruang, khususnya aturan RT RW Pulau. Selain itu, rancangan Undang-Undang Percepatan Kepulauan dinilai tidak secara jelas mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Jadi sebenarnya kita harus memperjuangkan undang-undang kepulauan. Dari teman-teman di DPD lagi menyusun, kita lagi menunggu. Dan itu seharusnya yang bisa dibantu agar mendapat perlakuan khusus karena kita kepulauan. Perjuangan ini sebetulnya sudah sangat lelah, sangat panjang. Kami sebetulnya khususnya daerah kepulauan, provinsi kepulauan tidak meminta banyak. Yang penting keadilan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Bagaimana tata kelola pemerintahan yang berimbang. Sebagai representasi dari daerah, tentu DPD RI akan menampung dan sekaligus memperjuangkan ya aspirasi dan kepentingan daerah, terutama daerah-daerah yang serbate. Kami kan di kepulauan, lautnya banyak, daratannya sedikit, jalan nasionalnya pasti sedikit, jalan-jalan pasti sedikit. Kita akan minta perlakuan khusus. Penduduk yang tinggal di Kecamatan Belakang Padang, penduduk dari kecamatan ini hampir tidak menikmati dampak dari kemajuan wilayahnya. Bagi masyarakat Belakang Padang yang secara geografis wilayahnya dekat dengan Batam dan Singapura, wilayahnya masih sangat terisolasi. Saya memintanya kepada pemerintah melalui kepada kementerian terkait. Contohnya PUPR. Tentunya saya minta pihak-pihak dari Kementerian PUPR untuk memperhatikan. Karena terus terang, kalau mengharapkan daerah, itu APBD-nya tidak cukup. Hanya boleh intervensi dari pusat. Dan itu tugas saya, karena saya duduk di DPR. Saya bermitra dengan PUPR, dengan kementerian yang terkait. Membangun di daerah kepulauan itu tidak mudah. Butuh tantangan untuk mendatangkan investasi di daerah kepulauan. Problem Indonesia sama, yaitu infrastruktur. Strategi pembangunan khusus sangat dibutuhkan Indonesia untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan. Kepulauan Riau ini kan begitu luas. Aspek transportasi menjadi kendala kita, baik menjadi harga satuan. Jadi mungkin kalau di Jawa gampang nih, tapi kita mengerjakan satu kamar mandi WC saja dengan pulau yang berbeda, nilainya mungkin 2-3 kali lipat daripada kegiatan-kegiatan IBM yang berada di Pulau Jawa. Jadi kendala di lapangan saat ini, itu lokasi penerima bantuan itu, bisa di satu pulau itu terpisah-pisah. Jadi satu di sini, satu di sana. Dan jadi untuk biaya transportasi pengantaran material itu jadi lebih tinggi. Nah, jadi dengan biaya yang disalurkan sebesar 17.500.000 itu, kalau untuk daerah pesisir kayak di kepulauan ini nggak mencukupin. Karena kan namanya juga tinggal di daerah pantai macam gini kan. Terus ini kadang rumah, tongkat itu paling penting tuh untuk pondasi dia, karena bukan kalau tongkat-tongkat kayu yang gini kan tak sama seperti semen kan Pak.
Perlakuan khusus terhadap daerah kepulauan ini dimasukkan dalam rancangan undang-undang pemerintah daerah, rancangan undang-undang percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan rancangan undang-undang perimbangan keuangan. Karena itu, kewajiban wakil rakyat harus memperjuangkannya. Tanggung jawab saya pertama adalah harus bekerja untuk masyarakat. Jadi saya harus berkeras untuk meminta program-program agar pusat itu memperhatikan. Kita lihat infrastruktur di daerah itu sangat memerlukan perhatian. Kita perlu bandara, kita perlu konektivitas, kita perlu perbaikan jalan. Tujuan dari rancangan undang-undang antara lain bukan saja mengurangi kesenjangan pembangunan, namun juga sangat dimungkinkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang notabene memiliki karakteristik khas dari kepulauan. Selain itu, perencanaan yang tepat bagi tata ruang wilayah provinsi kepulauan harus diciptakan. Kami salah satu mitra dari Komisi 5, khususnya di DPR RI, perwakilan masyarakat ya. Memang itu bisa meningkatkan aspirasi lah, khususnya mendukung untuk pembangunan peningkatan dari sarana atau transportasi laut khususnya, dan peningkatan pembangunan lainnya. Ya, itu sangat-sangat membantu sebenarnya karena dari satu sisi Komisi 5 yang khususnya di mitra kami bisa membantu dengan pengadaan atau peningkatan anggaran untuk pembangunan di wilayah tersebut. Akan tetapi, dikhawatirkan rancangan undang-undang yang akan memunculkan disharmoni, peraturan yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum, atau dengan kata lain, rancangan undang-undang ini sulit untuk diimplementasikan. Sikap tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai wakil rakyat juga mengkoreksi ketetapan yang menyatakan bukan hanya infrastruktur kelautan saja yang dibutuhkan, padahal infrastruktur yang lainnya sangat penting. Memang perlu ada satu persepsi yang harus dibangun di pemerintah. Artinya gini, ini supaya fokus kita ini, kalau Menteri Desa ini titik tumpunya di mana gitu. Artinya yang menjadi unggulan berkaitan dengan desa ini, ya kalau pamannya unggulan desa ini sekarang kemungkinan infrastruktur sudah ditangani oleh kementerian, PU ada beberapa gitu ya, kemudian dana desa dan sebagainya, ya seharusnya untuk meningkatkan ekonomi di desa. Pembangunan daerah kepulauan diharapkan dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Susah memang kalau tidak ada dibikin alat macam roro gitu, tak bisa nyemerang lah ke sana gitu. Jalan sudah ada tapi nyemerang tak bisa kan. Jadi bikin alat lah gitu daripada kayu macam kapal lah gitu, tapi lebar gitu, bisa 7-8 biji lah motor gitu. Jadi setelah ada siap pembangunan ini baru berhenti gitu. Kalau tidak pakai penyeberangan itulah. Kami mengucapkan terima kasih hubungan ini dengan para Sudan yang dibantu oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepri, sebagai Kepala Balai Pak Stanley ada di rombongan kami. Semoga kita jabatan ini bisa menjadi kebanggaan kita bersama dan dapat kita pelihara bersama. Dengan kehadiran Komisi 5 DPR RI Ibu Chen Suilan, nah kami mohon dapat menampung, bukan hanya sebatas menampung, namun juga dapat untuk mendorong dari usulan-usulan daerah untuk dibawa di pusat, dan sehingga nanti yang kita memang berharap banyak dengan transfer dari pusat untuk anggaran ini dapat terpenuhi dari APBD kita yang masih kurang.